Apakah benar di tahun 2025 ini akan ada pemutihan data nasabah yang pernah melakukan gagal bayar pinjaman online? Nah, kalau memang ini ada, tentunya akan menjadi kabar baik buat teman-teman sekalian yang pernah mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tapi sebelum kita bahas, silahkan di like dulu dan di subscribe, aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Baik, langsung aja kita bahas apakah memang benar hal tersebut akan terjadi. Nah, baru-baru ini sedang ramai akan ada pemutihan data nasabah pinjaman online yang pernah melakukan gagal bayar ya. Jadi bisa dibilang kalau pernah melakukan gagal bayar terus ada pemutihan data ini, maka nanti kalian datanya akan bersih lagi. Nah, untuk isu tersebut sebenarnya tidak benar teman-teman ya. Karena kalau data kalian sudah masuk slik OJK, ya mungkin butuh waktu yang cukup lama akan bisa membersihkan kembali ya, bertahun-tahun, dan prosesnya tidak mudah. Karena kalau sudah pernah masuk slik OJK, datanya sudah jelek, bisa dibilang blacklist gitu ya, ya tetap aja nanti akan susah mengembalikannya atau membersihkannya lagi. Nah, terus kalau ada penawaran dari pihak aplikasi pinjaman online, ada pemutihan misalkan kayak aplikasi A atau Shopee Paylater gitu ya, terus ada pembersihan data, kalian menerima penawarannya, itu hati-hati karena itu bisa jadi oknum yang ya cari-cari duit gitu ya teman-teman, menawarkan jasa pemutihan data, terus nanti ketika nanti teman-teman sudah bayar sekian ratus ribu atau sekian juta rupiah, maka kalian akan dijanjikan akan dikasih limit pinjaman lagi di aplikasi tersebut. Tapi pada kenyataannya ya zonk gitu ya. Jadi kalian harus berpikir secara logis ya. Yang namanya pemutihan data itu pihak manapun tidak bisa melakukannya kecuali yang berwenang ya, misalkan OJK atau semacamnya gitu ya, yang berhak, yang mengurus data-data nasabah, terutama aktivitas fintech gitu. Lalu kalau teman-teman itu melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, itu ya beda lagi ya. Kalau kalian gagal bayarnya di aplikasi resmi OJK, itu pasti akan berdampak sama data kalian. Tapi kalau gagal bayarnya di aplikasi pinjol ilegal, itu tidak akan masuk slik OJK ataupun ke Pusdafil ya, Pusat Data Fintech Lending, tidak akan masuk ke situ. Karena apa? Mereka sendiri juga tidak diawasi dan juga tidak berizin OJK. Artinya kalau ada gagal bayar, misalkan kalian pinjam di aplikasi pinjol ilegal terus kalian gagal bayar, yaitu data kalian tidak kenapa-napa teman-teman. Mungkin resikonya kalian akan ditelepon, diteror, kontak darurat dan segala macam, terus dikejar-kejar, ditagih. Kalau didatengin DC lapangan sih enggak ya, karena mereka juga sekali lagi tidak diawasi dan tidak berizin OJK. Kalaupun misalkan kalian didatangi, kalian bisa lapor balik bahwa pinjaman ini tidak resmi, tidak ada izin dari OJK gitu, bisa lapor balik ya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi untuk pemutihan data itu sebenarnya tidak ada, kalaupun ada itu butuh waktu yang cukup lama, tidak gampang kan, barang yang sudah hancur dikembalikan lagi menjadi utuh itu tidak mudah. Oke, itu saja, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.